Tapi agak panjang. Tapi kayaknya panjang banget pas gue ngerasain di meja caster. Kalau mau ya kayak apa sih kayak tau gak sih kayak orang-orang yang apa yang panjang gitu loh kayak. Ini dia perwakilan. Oh dipanjangin kata-katanya ya? Indonesia ya. Oke tinju berarti dipanjang-panjangin. Di sisi biru. Perwakilan dari Indonesia, EVOS Esports. Oke lah, ini dia EVOS, GD dan juga Bigetron Red Alliance yang akan menunjukkan kualitas mereka lebih tinggi lagi di babak Super Weekend. Langsung saja melompat, Vampire. Mereka bakal turun cepat karena dari garis pesawat tentunya sangat mensupport untuk drop zone early mereka. Oke, gue penasaran dengan tim Vampire kali ini. Dimana mereka bakal turun, biasanya tuh mereka tergantung arah pesawat. Mereka pernah turun di Zarki, tapi kayaknya ini feeling gue Milta Power. Milta Power. Karena kosong kemarin, banyak kosong yang Milta Power. Dan setahu gue dari Vampire sendiri mereka turunnya itu di 2 tempat. Mereka nge-split, ada yang ke Lipovka 2, ada yang ke Milta Power 2. Dan ini menurut gue sebuah hal yang beresikonya cukup besar gitu. Ketika dua pemain lo dikirimkan ke Milta Power dan tabrakan sama tim-tim scrapping area di sekitar Milta, di sekitar Shelter, ini bakal berbahaya banget buat Vampire. Tapi mereka pede gitu untuk mempercayakan 2 pemain yang turun di area Milta Power. Betul. Satu tim yang perlu kita waspadain untuk di Super Weekend ini yang mungkin ketika dia nggak terlalu nongol adalah BN United untuk di Novo. Pas di Novo, mereka kan selalu tabrakan dengan tim NFT. Yes. Dimana mereka selalu bisa bilang nggak buang waktu cukup lama lah. Mungkin waktu lootingnya di 7 menit 8 menit. Betul. Selalu telat masuk ke zona. Sekarang tanpa ada tim NFT dari tim BN United mungkin punya waktu lebih untuk rotasi, untuk setup gameplay juga yang mungkin bisa nge-boosting juga dari overall performance mereka. Ya, dan kalau kita lihat dari circle yang pertama ternyata baru juga bagian sebelah barat dari angle-nya. Dan bisa dibilang ini circle hafalan gitu. Ini pattern yang biasanya muncul di PMPL-nya Indonesia juga. Zona pertama? Zona pertamanya, zona kedua, zona ketiga itu masih bisa diprediksi. Tapi entah kenapa, yang gue bilang tadi Flo, zona akhirnya tuh agak berbeda patternnya. Makanya lo bilang mungkin agak random nih circle-circle di PMPLCA sekarang. Betul, sebenarnya zona pertama, kedua, ketiga itu nggak terlalu banyak berbeda lah. Ibaratnya ya masih gede pun mau kemana mental juga aman gitu. Betul. Tapi zona keempat, 5, 6 sampai habis, itu mental atau bantingan tuh sadis banget sih. Itu mentalnya bisa benar-benar dari ujung kiri ke ujung kanan, mental ke utara, ke selatan, semua sisi bisa dan jarang banget ngedonat. Kalau dulu pas, kita kan lebih sering lihat itu ngedonat, baru mental, kayak mental ke ujung-ujung circle tuh jarang. Betul. Sesuatu yang wah lah gitu kan. Tapi sekarang malah lebih sering itu mental ke ujung-ujung, malah yang rare itu ngedonat. Iya, gue juga memperhatikan dari kemarin tuh untuk weekdays ya, hari pertama, hari kedua, circle-nya tuh benar-benar unik gitu. Berbeda dengan circle yang biasanya kita lihat di PMPL Indonesia. Kenapa gue selalu bilang PMPL ID? Karena itu yang baru kelar kita tontonin gitu. Betul. Itu ibaratnya benchmark kita ya, perbandingan kita yang terbaru lah, terupdate. Tapi ini dia juga tim yang bisa dibilang cukup mengagetkan. Benar. Semua komunitas, semua penonton itu tim APG. Tim yang jarang terpantau, jarang terdengar, jarang dikenal oleh siapapun. Tapi menjadi satu dari 2 tim yang bisa 2 kali WWCD sepanjang di weekday kemarin. Bahkan data mereka tuh nggak banyak loh. Gue cari datanya di tempat kita biasa searching gitu. Data mereka tuh bener-bener minimalis. Bahkan drop zone mereka bisa dibilang kayak yang sekarang mereka lakukan itu masih situasional. Iya betul, karena kalau kita ingat region wildcard lah, kita ingatnya mungkin tim-tim seperti pada zamannya Onyx PH, Orange, atau mungkin dari Blacklist gitu kan. Ataupun mungkin dari All Star Puyat. Tapi ini APG, ini bisa dibilang dari Kamboja kan dulu cuma 2 tim tuh. Ada timnya apa, The Wolf of Killer, sama ada 1 tim lagi waktu itu, gue lupa. Ada pakai 2 tim Kamboja yang langganan. Tiba-tiba dua-duanya berubah. Sekarang jadinya itu malah ada si APG. Ya, ini bisa dibilang ternyata dari wildcard sendiri juga mereka punya regenerasi player dan tim yang benar-benar ramai juga gitu. Karena mungkin scene agak kurang kita perhatikan, makanya kita nggak terlalu tahu informasi apa aja yang ada di dalam sana. Tapi begitu lo sebutin beberapa nama tim yang dari wildcard tadi, yang ada dari regional wildcard lah ibaratnya, kan itu gabungan dari beberapa negara juga kan, makanya dibilangnya wildcard. Kalau kita ngomongin dari yang udah fix dapat kan kayak Indonesia punya PMPL-nya sendiri, terus dari Malaysia, Vietnam, Thailand mereka kita semua punya PMPL-nya sendiri, yang gak punya kan cuma yang dari wildcard, makanya mereka digabung. Tapi dari segi tim, kalau lo bilang tadi emang ya mencengangkan gitu, gue gak nyangka permainan dari APG Esport bener-bener bisa out of the box dan ngebuat semua tim tuh kaget dengan cara permainannya mereka. Betul, wildcard itu selalu menjadi apa ya, ibaratnya region yang ya sorry to say banyak yang meremehkan gitu. Underestimate ya? Iya, mereka nggak punya liga, mereka nggak punya jam terbang yang tinggi. Tapi ketika bertanding, itu selalu ibaratnya ya melampaui ekspektasi dan ya benar-benar belum main banget sih. Karena menurut gue mereka itu jarang terpantau. Sekali yang muncul, galaknya minta ampun. Kayak YG, inget nggak ya waktu di PMPL season lalu ya? Mereka itu siapa yang kenal YG? Pas main galaknya minta ampun. Dan sekarang mereka balik lagi. Mereka balik lagi dan pastinya dengan mereka balik lagi harusnya pengalaman mereka lebih matang ya. Mereka tuh YG kalau nggak salah top 8 deh. Top 8 untuk di PMPL season lalu.
Nah, kita cek. Ya cek, kita Gua pastikan. nggak mau main-main, jadi harus kita cek keberadaannya. Jadi informasi yang kita kasih itu bener-bener, oh ini loh informasinya. Bukan yang tiba-tiba ngalor ngidul sana sini tidak jelas. Itu di babak grand final berarti ya? Grand final dari PMPL saya Grand final season 3 Yangon Galacticos. Season 2 ya mereka ya? Season 2 deh kayaknya. Yang ada si Big Boss, inget nggak pas? Iya, kayaknya nggak ada di season ini deh. Season 2 deh kalau nggak Season salah. 2 berarti ya, ntar kita cek datanya berarti. Karena Iya. harus nge-recall datanya lagi dulu juga. Dan ngomongin beberapa tim memang yang di babak saya sekarang ya. Kalau kita lihat dari Thailand juga deh. Thailand kan juga banyak banget gitu rotasi playernya mereka yang tiba-tiba Iya. kita jarang ngelihat Stun dan sekarang kita ngelihat beberapa pemain yang dulunya terkenal dengan teriakan kita mega gitu. Terus sekarang mereka Comeback berada di lagi. tim lain. Comebacknya mereka ternyata tidak dengan player yang sama tapi dengan player yang berbeda dan di tim baru mereka juga. Betul, tapi kalau kita lihat dari tim Thailand ya, gue cukup senang sih melihat beberapa muka-muka lama yang kembali muncul lagi. Tapi gue juga senang ada pemain-pemain baru seperti The Infinity yang bisa dibilang baru tahun ini lah naik banget nama mereka kan. Itu performanya luar biasa banget. Dan kalau kita lihat juga dari tim-tim seperti tim Vietnam, mereka ini banyak banget nama-nama lama yang kembali naik. Kayak Namshin, itu kan dulu dari tim BAT, zaman-zamannya PMCO. Itu performanya lagi up banget. Dia mungkin kalau untuk di weekday kemarin, day 1, dia pemain paling stabil dari semua pemain lainnya. Dan itu yang gue suka banget ketika ada pemain-pemain lama yang gak termakan oleh waktu. Ya, itu dia. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin dari Indonesia pun masih banyak pemain-pemain lama yang gak termakan oleh waktu gitu. Kita masih ngelihat beberapa pemain yang bahkan dari PMCO season 1 sampai sekarang mereka masih bermain, mereka masih menunjukkan kualitas mereka. Tapi beberapa hal yang harus dinotis juga adalah perform dari BTR yang masih belum terlalu bagus. Betul. Kita masih belum melihat Bigetron yang sebelumnya kita lihat yang selalu tampil dengan gemilang, yang selalu mendapatkan barisan top 5. Tapi kali ini up and down mereka benar-benar berasa. Bahkan bisa dibilang lolosnya mereka untuk ke Super Weekend ini itu usaha yang keras banget dan tertatih-tatih. Betul, tapi baik lagi sih, kalau kita ingat BTR ya, mereka selalu melewati fase itu di mana mereka dari atas lalu bisa balik lagi ke bawah. Iya. Tapi yang gue suka dari BTR adalah mereka selalu comeback stronger. Pada kali ini mungkin ya, kalau dari gue lihat sih BTR lagi mencari jati diri yang baru sih. Jati diri yang baru. Iya, lagi nyari ibaratnya gameplay terbaik mereka. Ini pernah terjadi kalau kita ingat ke PINC 2019 ya, di mana mereka kalah sama EVOS nomor 2. Mereka tuh pada saat itu banyak yang bilang, wah eranya BTR udah selesai nih. Tiba-tiba mereka comeback stronger lagi dan itu yang gue harapin pada BTR kali ini sih. Bukan cuma BTR ya, tapi buat dari semua tim Indonesia. Semua tim Indonesia, karena minggu pertama ini menjadi ujian yang berat sih. Bahkan sampai 2 tim Indonesia gagal masuk ke Super Weekend. Tapi itu bukan akhir dari perjalanan tim-tim Indonesia. Betul. Mereka masih punya 2 minggu lagi, tentu kalau gue pribadi ya, gue lebih suka lihat itu positifnya aja. NFT sama RRQ sekarang punya waktu lebih untuk istirahat, punya waktu juga untuk nontonin Super Weekend. Mungkin jawaban-jawaban untuk PR-PR mereka ada Super Weekend. Dengan melihat tim-tim yang mungkin mengalami hal yang sama seperti mereka, tapi bisa bermain dengan stabil. Betul, itu yang kita harapkan. Pokoknya kita doakan dan selalu gaungkan hashtag IndoPride Gaspol untuk mendukung Indonesia di PMPL SEA Championship season yang keempat. Dan akhirnya kita mulai melihat beberapa open fire yang dilakukan oleh tim-tim yang sudah berotasi di circle yang pertama. Bluesan pertama sudah mulai bergerak kali ini dari Eagle Esport yang sempat menerima beberapa damage yang diberikan oleh BN. Tapi mereka masih bisa tenang kali ini. Belum ada yang terknockdown sama sekali hingga di menit ke-8. Betul, kayak makin kesini ya Pas ya. Kita udah jarang banget lihat tim tumbang di bawah zona ketiga. Iya. Biasa tim tumbang tuh zona keempat. Zaman dulu zona kedua kan udah mulai ada yang hilang-hilang tuh. Betul. Zona ketiga udah mulai fight. Sekarang orang tuh semakin rapih mainnya. Zona ketiga paling pick off 1-2 orang doang. Mungkin sekarang bakal ada pick off karena Iya. kalau kita perhatikan dari Face Clan di mana Korpai sudah mendapatkan kontrol high ground dan sepertinya damage yang diberikan begitu menyakitkan dan lihat yang dilakukan oleh seorang 4K. Follow up yang begitu tepat timingnya membuat Korpai tumbang dan langsung dipush oleh seorang 4K dan ada backup dari bagian belakang Tori K, tapi sepertinya mobilnya bakal diputar balikan kembali karena tiba-tiba ada finishing elimination yang dilakukan oleh Exis. Poin pertama untuk Exis dan Face Clan. Kehilangan pemain mereka di menit ke-9. Gue suka banget apa yang Axis lakukan. Mereka tahu bahwa itu batu menjadi satu checkpoint bagi tim-tim yang pengen nge-push dari atas gunungnya. Dan mereka langsung ngincer batu itu untuk memastikan tidak ada yang nge-backstep mereka. Betul. Tadi gue kira Axis bakal tumbang. Malah Axis bisa menemukan seorang Korpai yang membuat sekarang Face Clan harus bergeser dan pindah posisi kembali. Respon mereka tuh cepat banget. Mungkin begitu ngedenger bunyi vehicle di bagian belakang komponen mereka langsung aware. Ini yang gua suka gitu. Walaupun udah nggak ada yang namanya gambar-gambar di minimapnya, sound Indikator. visualization atau indikator yang ada di minimap. Tapi pendengaran dari masing-masing player tuh harus bener-bener diasah lagi, ditajamkan lagi supaya mereka nggak ke backstep entah dari bunyi-bunyi langkah kaki, bunyi-bunyi mobil. Tapi sepertinya dari 4K ingin mencari keberadaan
checkpoint yang berikutnya menuju ke arah Yangon Galacticos dan diurungkan niatnya. Nggak jadi menuju ke arah kompon ini, dilepas begitu aja. Iya. Dan di mana 2 pemain dari Yangon yang lainnya? Split berarti ya? Iya, mereka nggak split. Tapi yang gue suka tadi yang lu bilang ya, ketika indikator diambil, itu yang gue bilang sih, perkembangan dalam gameplay. Ketika ada satu kenyamanan diambil, harus ditutupi dengan skill. Betul. Ketika indikator diambil, berarti pendengaran dan game sense harus meningkat lagi. Ya, itu yang mau gue bahas dan juga. dengan kebiasaan ini pasti generasi selanjutnya setelah season ini itu bakal semakin matang lagi karena udah terbiasa dari awal banget indikator hilang, emasis hilang. Betul. Berarti supaya gue jago harus semakin tajam pendengaran gue, harus semakin sakit aim gue. Ya, dan gue rasa perkembangan PUBG Mobile tidak hanya sampai sini aja untuk di rules turnamen gitu. Ini baru semi hardcore loh. Belum full Kita belum hardcore. ngelihat full hardcore yang looting akan manual semuanya, nggak ada yang auto Reload looting, juga. terus reload juga manual. Manual dalam arti ketika kalian ngambil senjata itu harus reload magazinnya dulu, reload pelurunya dulu, baru kalian bisa nembak. Betul, itu ngubah banyak loh. Kalau Yes. gue pernah ngerasain, gue pernah main di mode hardcore kan pernah muncul tuh di PUBG Mobile. Ketika turun, kadang itu lebih bagus kita ngambil handgun ketimbang ngambil assault rifle. Oke. Karena reload lebih cepat. Oh. Jadi sebelum dia nge-reload, gue bisa nembak duluan. Jadi manfaatin timing di awal dari reload weaponnya berarti ya? Itu dia, dan itu baru satu dari banyak banget hal yang mungkin akan berubah. Tapi ternyata kita ngomong berubah, ada perubahan juga dari sisa anggota aktif dari tim MSC, di mana dari seorang Ponzai langsung dipulangkan ke arah lobby di awal-awal. Menyisakan total sekarang ini ada 62 player yang masih bertahan. Betul. Dan VPE, ini tim yang menurut gua paling bersinar di weekday kita, di mana mereka bermain selalu di ujung zona, tapi selalu bertahan sampai late game. Betul, entah kenapa gitu survival skill mereka tepat banget, survival skill mereka tuh bagus banget, bahkan mereka kehilangan satu pun masih bisa bertahan dengan bagus, tapi kali ini dari Exis, mereka bakal bertemu di mana ada 2 pemain yang sudah berhasil diamankan, ada trade knock yang terjadi, Datcon akan segera memberikan backup dari sebuah gundukan dan akan langsung ngintip menuju ke arah sebelah kanan, tapi kali ini dengan kondisi knockdown yang sama, ini 2-2 ya, berarti Exis terknockdown 2, dari Eagle Esport terknockdown 2, dan split yang dilakukan juga begitu menyebar. Chopper langsung saja memberikan sebuah follow up smoke untuk menyelamatkan seorang Parajin, tapi ini jaraknya terlalu jauh, ada berapa banyak smoke yang harus mereka keluarkan, dan ada kacang susu yang bakal melakukan spraynya ke depan sana, namun ada still elimination. 4 rivals join the fight, tidak ingin membiarkan sebuah knockdown yang sia-sia di arah open field. Betul, itu baru the real yang nembak siapa yang dapat siapa. Betul. Tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari tim Eagle Esport. Kehilangan para Jin, tapi Namshin berhasil untuk revive, menyisakan 3 member mereka bertahan. Sedangkan Exis kehilangan seorang Mika kali ini. Menyisakan 3 player, 2 aktif, 1 knockout. Dan sekarang Kacang Susu dan juga Faris perlu cari solusi untuk bertahan hidup. Karena mereka tengah-tengah zona, yes. Tapi dengan kondisi tinggal 2 player, dengan compound yang mereka ambil cukup besar. Yang biasa compound ini 4 orang butuhnya. Gue masih selalu sependapat sih dengan lu ketika udah dapat di tengah zona. Oke, secara posisi lo enak, tapi yang sering lo omongin tempat yang enak adalah tempat yang bakal diincar oleh cukup banyak tim. Itu dia, kuat nggak menahannya? Itu apalagi kalau kondisi tinggal berdua. Kalau gue jadi mereka, malah gue galau. Gue tinggal berdua, ini kok komponnya gede banget, banyak blind spot yang gue punya. Orang lain pasti ngincer kompon gue. Gimana caranya gue bisa mungkin mengecilkan area gue supaya bisa lebih efektif. Betul, itu yang harus dilakukan untuk tim yang punya kontrol area di bagian tengah. Dan kali ini dari BN yang sedang melakukan rotasi, mereka bertemu dengan EVOS. Tembakan dari arah sebelah kiri, namun ada counter shoot, dan Red Freeze cukup low HP. Harus menunduk dan harus segera melakukan healing. Tapi kali ini dari BN, mereka tidak memiliki spot untuk mendapatkan angle shoot ke arah Red Freeze. Karena 3 pemain dari EVOS juga memberikan backup fire dari kompon belakang seorang Red Freeze. Yes, Red Freeze bertahan juga di bagian low ground, tapi di sementara waktu ini aman. Di belakangnya masih ada anggota EVOS lainnya yang berarti tidak mungkin dia kena backstep. Sekarang dari BN, tim yang sempat gua highlight juga di awal-awal, sekarang tampaknya bermain dengan lebih stabil sih. Masuki zona ketiga tanpa kehilangan player, bahkan kali ini mereka bisa rotasi kembali masuk ke area circle. EVOS dengan info bahwa memang ada orang depan mereka, kali ini mereka bakal rotasi dan mungkin muter sedikit lebih jauh lagi ketimbang lurus di bagian selatan. Dan untungnya Red Freeze kendaraannya memang berasap, tapi dianya selamat. Tapi lihat, ada 2 tim dengan arah yang sama. Dari Primors, dari arah Ferry Pier, ketemu lagi di kiri zona. Betul, entah kenapa gue selalu ngelihat bahwa GD punya timing rotasi yang begitu tepat. Mereka turun dari jalan dari Primors menuju ke bagian sebelah kiri. Seringkali loh GD diuntungkan dengan circle yang menuju ke barat kayak gini. Betul, ketika zona ke kiri, menurut gue GD salah satu tim yang paling enak. Kalau ke kiri banget ke arah hospital mereka bisa lewat pantai. Kalau misalnya ke arah lapangan Gatka mereka bisa ngambil area Quarry dan sekitarnya. Itu yang membuat tim GD itu meskipun turun di ujung, kalau zona ke arah mereka sering banget dapetin spot-spot enak di dalam circle kiri. Iya betul sekali, dan lihat cek
checkpoint yang dilakukan sama EVOS ini mungkin bukan checkpoint yang mereka inginkan, tapi terpaksa mereka kontrol karena tiba-tiba jalur kanannya ditutup sama BN tadi, dan menuju ke bagian kiri ternyata sudah diamankan juga oleh Genesis Dogma Gits. Kali ini Microbay dengan granat yang lempar ke bagian sana menuju ke arah Booms, tapi Booms berhasil aman sejauh ini. Lemparan granat berikutnya dan Booms akan regroup kembali ke arah 3 pemain GD yang lainnya. Let's go buat teman-teman semua yang lagi menonton, jangan lupa ramaikan hashtag IndoPride dan like-nya dipencet. Seperti biasa, kita support dengan maksimal, like-nya minimal 20.000 like buat kalian yang lagi menonton di YouTube-nya PUBG Mobile Indonesia. Let's go, kita buktikan kalau komunitas kita masih kompak dan komunitas kita masih positive vibes untuk memberikan dukungan ke tim-tim Indonesia yang bertanding, terlepas tim mana yang lolos ke Super Weekend. Itu dia, kita beri dukungan maksimal juga terhadap 3 wakil Indonesia yang sedang bertanding untuk Super Weekend minggu pertama kali ini. Tapi terlihat tampaknya dari EVOS sudah melewati tim GD. Ini zona mirip banget sama di weekday kemarin. Ya, tapi mentalnya beda. Biasa kan kalau kita lihat di weekday ke kiri, ke lapangan. Sekarang lebih ke arah pegunungan. Kali ini di mana dari Axis kembali dapetin zona dengan kompon yang enak banget. Tapi baik lagi tinggal 2 player yang bertahan. Tapi EVOS bakal tabrakan dengan Soren Uzi. Laser bakal mengambil sisi depan. Langsung tempel-tempelan dengan Soren Uzi. One on one situation. Tapi lihat dari Infinity. Masih punya member di belakang. Tapi Laser gak peduli dengan orang di belakang. Karena dia menumbangkan player yang ada depan dia. Tapi 3 player EVOS harus bertahan juga menghadapi 3 player Infinity yang ada di sisi belakang. Tuni, Logan dan juga Mela. Sudah bersiap tapi tampaknya YG menumbangkan 1 player dari tim Infinity. Membuat 2 player tersisa kali di sisi belakang dan terbuka dari tembak-tembakan tim EVOS. Betul, dan gak heran sebenarnya dengan apa yang dilakukan sama EVOS. Mereka sering banget menjadikan tempat ini sebagai checkpoint mereka, dan split yang mereka lakukan adalah 2 di bagian pinggir, 2 di arah rumah, 2 di tempat yang mereka tempatin sekarang, dan sering rebutannya. Itu kalau ngomongin di PMPL ID itu mereka rebutan sama Bigetron, tapi kita lihat dari Vampire. Stone bakal langsung tabrak kali ini menuju ke arah Infinity, menggerakkan mobilnya berusaha untuk kabur, tapi ada granat yang bakal dilempar oleh seorang Swap. Stone low HP, tapi kali ini Logan tinggal di arah belakang, menyatu di tengah-tengah smoke menjadi ninja. Apakah bakal terdeteksi oleh Vampire? Oh, ternyata vehicle move-nya benar-benar memberikan distraction dari belakang, bakal langsung menembak. Kali ini berhasil mendapatkan 2. Logan, what a nice timing, tapi tiba-tiba Stone memberikan backup dari belakang, tidak sempat untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Kali ini 1 tim dipulangkan menuju ke arah lobby Infinity. Mereka melewatkan kesempatan mereka untuk mengumpulkan poin di game yang pertama. Betul, ini yang menjadi PR Infinity ya dari weekday. Mereka itu kalau nge-split emang galak banget, tapi sekali mereka lagi split ketabrak, itu bakal jadi PR yang cukup berat bagi mereka. Dan memang itu, selalu gitu, bisa dibilang PR-nya orang nge-split. Kalau ditabrak splitannya. Tapi kita bakal tinggi tampaknya dari tim Geekfam yang tadi pengen menerobos ke arah zona. Sekarang terjepit di balik asap yang mereka lontarkan. Dikunci oleh tim Eagle Esport yang sudah menunggu kedatangan mereka. Asap yang mereka lempar cukup luas, tapi Damroot pun langsung ke knockout. Tinggal menyisakan seorang Snipes yang ada di bagian belakang dengan kendaraan. Mungkin akan coba cabut. Ya, ini udah setup yang susah banget untuk di backup ya. Karena dari arah high ground, Rival punya angle yang begitu bebas menuju ke arah Geekfam. 1 per 1 sudah ditumbangkan begitu saja. Bahkan dari Axis mereka juga masih bonyok gitu. Mereka belum mendapatkan tempat yang mereka inginkan. Tapi lihat dari EVOS, mereka bakal bermain dengan begitu agresif. Ditabrak lagi sebuah komponen sudah ditempati oleh The Xavier. Granat akan di setup, kali ini lempar ke jendela sebelah kanan. Langsung saja namun tidak mendapatkan sebuah knockdown. Tapi KF terpick off oleh seorang... Siapa tadi? Oh, Rabis ternyata. Lemparan granatnya berhasil connect ke arah KF. 2 pemain tumbang, salah satunya bahkan sudah dipulangkan ke arah lobby. EVOS kali ini mendapatkan sebuah tempat yang tidak terlalu enak. Bahkan dari EVOS hanya menyisakan Microbay sebagai last man standing, dan GD bakal langsung tembak menuju ke arah Vampire, menuju ke arah common mereka. 2 berhasil mereka amankan dan rata. Wow, GD berhasil memberikan happy birthday yang sukses, tapi tembakan dari kanan membuat 1 per 1 pemain dari GD pun tumbang kali ini. Hanya menyisakan 1 player saja di Chill. Last man standing yang berada di balik sebuah traktor. Smoke setup langsung mereka lakukan kali ini, dan tidak ada kepanikan yang begitu besar dilakukan oleh pemain-pemain dari GD. Tapi lihat dari Axis di arah yang lain, mereka bakal menghadapi pemain dari Yangon Galacticos. Berhasil mendapatkan 2 kali ini. Tinggal korban yang berikutnya, tapi ternyata follow up-nya terlalu jauh dan hanya ada 1 pemain Axis yang ada di tempat ini. 2-1 kita bakal dari Axis dapatkah mereka mendefend compound mereka. 2 player dari YG sudah ditumbangkan terlebih dahulu. Faris bakal menjadi penyelamat dari tim Axis kali ini karena dia tinggal sendirian. Tampaknya Faris menyadari bahwa ini posisi yang sangat tidak diunggulkan dirinya. Langsung sedikit back off dan coba menyelamatkan dan buying time untuk timnya kali ini. Tapi lihat lain sisi, Circle pindah kembali menuju ke arah tim Axis. Tapi sayangnya, seperti yang gue bilang, tinggal berdua jagain compound tengah zona itu sulit banget. Wih,
Tapi kalau diperhatiin Flo ya, ini Eagle Esport tempat mereka ini Nggak pindah-pindah. satu-satunya kompon yang ada di circle sekarang loh. Secara utuh. Secara utuh ini benar-benar kompon terakhir yang begitu proper dan udah dikontrol oleh Eagle Esport. Dari awal mereka mengisi tempat itu, sudah fight juga bahkan tadi dengan tim Axis dan zona selalu mental ke arah mereka. Tapi sebelum kita bakal lihat fight di tengah-tengah zona, Secret. kita bakal lihat fight di pinggir zona. TS, MSC bakal fight juga di mana BN United sedang menunggu nih. Oh, dapat satu. Hasil dari fight ya, tapi tampaknya dari TG13 juga menumbangkan satu player dari tim Secret. Spray down through the smoke terus berlangsung, tapi TG13 hanya memberikan pressure terhadap tim TS. Belum bisa menumbangkan tambahan lagi anggotanya. Betul, bahkan dari iShoot masih mencari beberapa angle untuk mendapatkan counter shootnya ke arah TG13. Belum ada damage yang diberikan terlalu banyak, tapi di arah lain sepertinya bakal langsung muncul. Dan what? Kid 5 dengan low HP berani itu mendapatkan satu pemain dari MSC yang sedang melakukan proning. Itu timing yang benar-benar bagus banget tadi tanpa adanya backup fire dari pemain Secret yang lainnya, tapi dia harus tumbang juga. Dan backup demi backup diberikan oleh MSC. Kembali lagi through the smoke dan Blue Zone sudah mulai bergerak. Ini menjadi mimpi buruk tentunya untuk tim Secret karena timing rotasi mereka benar-benar diganggu oleh MSC. Betul, kita bakal lihat juga dari MSC masih coba untuk maju ke arah depan di mana dia bakal ada serang Pops. Terus memberikan fire terhadap Blue Zone yang masih ada pemain tim Secret bertahan di balik low ground. Tapi kalau kita bergeser ke arah kill feed, tampaknya dari Liquid tertumbangkan juga kali ini 13 tim tersisa, 31 yang masih alive. Better pun Luxury belakang ke arah lobby bersama dengan seorang Liquid. Tinggal menyisakan satu member lagi. Betul, ada dua pemain yang terknockdown dan Zuxi sudah dipulangkan juga bertemu dengan APG. Kali ini Ryzen dipulangkan dan Bigetron menjadi tim Indonesia pertama yang dipulangkan ke arah lobby untuk game yang pertama. Masih ada EVOS, masih ada GD dengan jumlah pemain yang begitu pincang, tapi EVOS ternyata juga sudah dipulangkan. Betul, tinggal satu perwakilan lagi dari Indonesia masih bertahan kali ini. Yo, kita berdukung juga terhadap tim GD, di mana mereka masih bertahan dengan dua player mereka masuki zona kita yang kelima. Betul, 12 tim tersisa kali ini, sementara Lamborghini masih memberikan tekanan menuju ke arah BN. Ada lemparan molotov tadi yang sedang di setup, tentunya masih belum terlihat kembali karena observer kita berpindah ke arah yang lain. Dan Booms sedang melakukan pergerakan, tapi ini zona yang tidak begitu bagus tentunya untuk Booms. Ini ke arah open field, dia udah nggak punya vehicle lagi, ini bakal susah banget untuk dia bergerak. Mau nggak mau movementnya harus benar-benar hati-hati. Mungkin dengan proning, tapi proning pasti speednya bakal kalah sama Blue Zone. Betul, tapi kita bakal lihat dari seorang Booms tampaknya tertangkap juga menyisakan Nichil seorang diri kali ini. Betul. Kita bakal lihat 11 tim tersisa, 20 dia masih alive. Tampaknya dari tim Geek Fam juga bakal tumbangkan di posisi ke-12. Sedang kita bakal lihat dari BN bakal berdekat juga dengan seorang Lamborghini depan-depanan. Tampaknya Lamborghini keluar dari pertahanannya, ngebut langsung mengejar lawan-lawannya. 11 tim sudah tersisa, 10 tim kali ini dengan 20 masih alive, tapi lihat dari Lamborghini mengacak-ngacak tim BN yang tadi pengen masuk ke arah zona. Ya, dan ada tambahan smoke dari White Cat berusaha untuk menyelamatkan seorang Kepun yang ada dan sedang terknockdown, dan White Cat through the smoke-nya berhasil mendapatkan satu. Apakah White Cat masih sempat untuk melakukan revive karena masih ada satu pemain dari Xavier yang tersisa. Ini Xavier udah ngedapatin 7 elimination loh. Betul, dari Xavier masih menyisakan, kali ini masih ada total cukup lengkap sih. Enggak satu orang doang tapi ternyata ya. Tapi dari tim 2E, 2E ini enak banget tapi bomnya pas banget dapat, tapi nggak numbangin 2. Iya, tapi setengahnya ngenokin White Cat itu udah ke revive. ini habis nih. Iya, ini kelar sih harusnya. Boom! Tapi tembakan dari belakang ternyata Nichil juga memberikan tekanan dan ada lompat-lompatan yang terlihat oleh seorang Lamborghini. Masih mencari keberadaan dari White Cat, ada through the smoke dan berhasil. Through the grace-nya yang lebih efektif ternyata daripada through the smoke-nya. Betul, tapi White Cat tinggal seorang diri dari tim GD sudah masuk ke top 9 dengan Nichil. Last player standingnya dapat mereka bertahan lebih lama lagi. Sedikit lebih lama lagi, ini Nichil bisa masuk top 6. Ya, tinggal bertahan sedikit aja, yang jelas mengamankan placement point yang lebih baik lagi. Karena kalau kita perhatikan dari GD mereka sudah mendapatkan 4 elimination. Dan ternyata dari Vampire nggak bisa berbuat banyak untuk game yang pertama. Mereka harus post di hashtag yang ke-9. Bergerak dengan YOLO kali ini dari pemain siapa itu? Dari YG. Yangon Galacticos ya? Ya. Ya, dari Yangon Galacticos. Bahkan satu pemainnya sudah terknockdown karena rotasi dengan sebuah vehicle. Diisi 3 orang, ini YOLO banget. Dan Datkon bakal melemparkan sebuah granat ke arah lower groundnya. Tidak ada damage yang masuk ke arah 2 pemain dari Yangon Galacticos. Dan Nichil tinggal bersabar. Tunggu semuanya perang karena Nichil udah masuk ke dalam zona ke-6. Betul, kita bakal ini tampaknya APG. Masih punya 2 player lagi. 2E yang nggak bergeser. Masih punya 3 player. Compound mereka masuk ke arah zona juga. Betul. MSC yang dari tadi nggak terlalu banyak terpantau. Tampaknya mereka juga masih bertiga. Menjadi 2 tim paling lengkap bersama dengan tim Eagle Esport. Tampaknya Axis pun dipulangkan. Dan 7. Top 7 kali ini untuk tim GD yang berarti minimal GD mengantongi 6 poin di game pertama kali ini. Jumlah poin yang menurut gue stabil. Dan menurut gue tinggal bersabar aja, nggak usah buka tembakan.
Karena tinggal satu doang dan Nichil membuat satu pemain low HP dari BN. White Cat, the last man standing, apakah bisa bertahan lebih lama lagi karena angle-nya sudah dikontrol oleh seorang Nichil. Tapi hati-hati Nichil, di belakangnya ada Yangon Galacticos, ada Eagle Esport juga, belum lagi Face Clan yang bisa mengganggu dari arah yang lebih tinggi lagi. Betul, Nichil tahu bahwa ini penting banget untuk dapetin kill karena satu kill ini bisa dapetin 3 poin total. Langsung dikantongi, 1 poin elimination, 2 poin placement. Betul sekali, dan Nichil begitu bersabar untuk melihat pergerakan dari seorang White Cat. Terlihat sangat-sangat jelas dia bangkit dan langsung ditembak. Tapi ternyata elimination poinnya masuk ke arah Blue Zone. Diamankan oleh Blue Zone, gagal mendapatkan tambahan elimination. Tapi top 6 untuk GD dengan perjalanan rotasi mereka yang benar-benar bonyok. Betul, Nichil enak banget kenapa? Karena dia punya lower ground yang bisa menjaga posisinya. Tapi lihat dari Mr. Five terus menembak ke arah lawan-lawan yang mendapatkan 1 korban tambahan juga. Menyisakan lawan-lawan yang sudah bonyok kali ini. Tapi zona menuju ke Nichil. Zona menuju ke arah GD. Dapatkah Nichil bertahan hidup lebih lama lagi untuk memaksimalkan placement poinnya? Ini gua rasa tinggal sabar aja cukup sih. Sabar, harusnya Nichil bisa mendapatkan maksimal ya. Paling bagus hashtag 4. Ya. Menurut gua hashtag 4 udah paling bagus didapatkan oleh Nichil dengan kondisi circle yang seperti ini. Dan juga dengan kondisi 6 tim termasuk GD yang tersisa di menit ke-25 kali ini juga. Lebih dari 4 menurut gue bonus. Ya betul, hashtag 4 itu udah paling maksimal yang bisa didapatkan oleh Nichil. Tinggal nungguin Face Clan perang sama Eagle Esport. Atau satu pemain dari Yangon Galacticos yang bakal ke pick off. Karena mereka udah nge-split sedemikian rupa untuk menahan pergerakan dari high ground di sekitar Yangon Galacticos. Yang ternyata dari Mr. Five mendapatkan korban berikutnya. Terus The Smoke-nya berhasil mendapatkan 1 knockdown lagi. Namun masih mengincar yang kedua karena TG13 sudah mulai terspot kali ini. Pergerakannya di sebuah vehicle sudah meledak. Benar-benar dipantau dengan seksama oleh Mr. Five. Betul, tapi tampaknya dari semua tim-tim lain ya, lupa dengan keberadaan Nichil. Lihat, dari MSC fokusnya ke depan, ke arah smoke yang dilontarkan oleh tim Eagle Esport. YG juga harus fokus ke depan, tapi YG mungkin mereka yang bakal sadar dengan Nichil. Tapi ada lower ground, di mana Nichil ada. Di mana ini bakal susah banget nih Nichil ketangkepnya. Menurut gue Nichil ke 4-3 masih bisa. 4 sih. Menurut gue yang udah paling maksimal. 4 tuh logis. 3 itu bonus. Yes, gue setuju banget. Dan dapat 1 tiket kesabaran dari seorang Onyx. Begitu membuahkan hasil mendapatkan 1 pemain. Bahkan hampir mendapatkan kedua. Tapi ternyata backup yang diberikan begitu cepat. Vintores berhasil mengamankan 1 pemain terakhir tadi. Dan kali ini Face Clan benar-benar dikejar oleh waktu antara D5 atau bergerak. Kali ini masuk di top 5, Nichil masih masuk dan ini benar-benar posisi yang enak banget. Bahkan Mr. Five tidak bisa diselamatkan kembali. Hanya menyisakan Vintores dari Face Clan. Di mana dengan 5 tim yang tersisa kali ini semuanya dalam kondisi bonyok. Tidak ada yang lebih dari 2 player yang tersisa. Tapi Chopper terkena bakaran dari Vintores. Ini setup yang begitu sabar dan Vintores kayaknya dia bakal dobrak masuk ke pertahanan dari Eagle Esport. Betul, coba nge-clear dapetin total 2 poin elimination dan juga 2 poin dari placementnya. Kalau sampai ini Face Clan tumbangin 2E, MSC fight dengan YG, mungkin aja malah bisa chicken dan tampaknya Face Clan ini tumbangkan kali ini hashtag 4 sesuai dengan prediksi kita. Kita lihat apakah bisa bonus atau enggak nih untuk Nichil karena lemparan molotov sudah dilontarkan, tapi dari YG tampaknya nggak tahu lokasi dari seorang Nichil di mana. Ya. Ini tampaknya YG bakal fight dengan MSC. Bakarannya top 3. Top 3 dapat 1 ternyata, dan ternyata ada backup juga dari seorang Jasper. Ternyata Nichil membuka posisinya dan langsung direspon oleh seorang Jasper. Granat sudah mulai dimasak, tahan 4 detik, 5 detik bakal dilemparkan menuju ke arah seorang Nichil, tapi dia berhasil mendapatkan sebuah confirm elimination dan Nichil. Nice try. Hashtag 3 untuk GD Gits di game yang pertama dengan 5 elimination. Tapi di arah lain Jasper masih melanjutkan perangnya, kali ini memperhatikan pergerakan dari Yangon Galacticos. 2 lawan 1 tentunya bukan jumlah yang enak, tapi Jasper mendapatkan sebuah keunggulan karena dia punya obstacle, masih melakukan jiggle di balik sebuah batu, mengontrol ke arah sebelah kanan, namun tidak bisa diatasi karena double pick dilakukan oleh Yangon Galacticos. Winner chicken dinner di game yang pertama. Congratulations Yangon Galacticos. Yes, dengan 4 elimination kali ini mereka mendapatkan game yang benar-benar bagus banget dari YG. Mereka bermain dengan sabar, 2 player tersisa menunggu semua tim bonyok baru mereka keluar dari pertahanan mereka. MSC bermain dengan stabil juga kali ini, bahkan sampai ke Super Weekend, dan GD dengan 5 elimination mereka kantongi. Ini menurut gue udah bonus banget sih bagi GD. Kesabaran dari seorang Nichil, kepedean dia juga untuk bergerak menuju ke arah low ground. Menurut gue itu jadi kunci dari tim GD untuk maksimalkan game kali ini. Dan YG, baru diomongin wildcard itu nggak boleh sampai diremehkan. Terjadi chicken. Memang bukan chicken yang dominan, tapi chicken adalah chicken. Betul, dengan mendapatkan 4 elimination, oke, mungkin terbilang sedikit, tapi objektif yang mereka mainkan, timing yang mereka mainkan juga, itu mereka sabar loh. Kalau misalkan mereka overpick untuk commit ke arah Eagle Esport atau commit ke arah Face Clan tadi yang ada di belakangnya Eagle Esport, mungkin aja mereka bakal bonyok dan nggak bertemu kemungkinan juga, hanya menyisakan yang terakhir. Tadi kalau nggak salah yang terakhir ada Silor sama Aka.